ketika kita bicara dengan konten, yang pertama adalah banyak dari kita yang tentu saja mungkin bergerak di bidang industri atau bahkan mewakili satu lembaga khusus, misalkan Anugerah Pesona Indonesia, misalkan API, atau bahkan saya di Genpi. Jadi original konten ini menjadi sangat penting. Nah, bahkan selama ini kami hanya menggunakan foto yang kita repost saja dari netizen. Ternyata itu juga memberikan satu amunisi yang sangat luar biasa di akun-akun publik kita. Tapi yang terpenting adalah original konten ini menjadi satu catatan penting yang tidak boleh kita lupakan. Yang kedua, bahwa konten ini harus mempunyai uniqueness atau keunikan dan berbeda dengan konten-konten yang lainnya. Definisi menarik tentu ini sangat tarik ulur, apalagi ketika bicara kita sebagai konten kreator. Nah, menarik menurut kita belum tentu menarik untuk pasar. Nah, tapi ketika kita melakukan promosi, kita juga harus melihat bahwa di mana target audiens kita yang paling utama untuk kita jangkau. Nah, itulah yang menentukan bagaimana selera dari konten kita. Lalu yang keempat, ini yang tidak boleh lepas juga, bahwa ada timeline untuk melakukan promosi, apalagi berbicara tentang konten ataupun foto, sesuai dengan yang disampaikan panitia terkait dengan foto. Banyak yang terjadi adalah ketidak up-to-date-an dari satu destinasi. Ini menjadi satu catatan khusus bahwa ternyata dalam promosi pariwisata, foto yang harus dilakukan ini adalah up-to-date. Semakin update foto itu, maka itu akan semakin baik. Dan diharapkan memang tidak menggunakan foto yang lebih dari 6 bulan yang lalu, karena ditakutkan adalah destinasinya sudah berbeda, dan ketika nanti orang datang, sudah beda dengan apa yang kita tawarkan. Dan yang kelima yang menjadi kunci sebenarnya adalah beda platform, maka akan beda selera dan beda bentuk. Nah, ini luar biasa sekali. Saat ini kita tidak bisa menggunakan satu platform media saja, tapi bagaimana kita menggunakan berbagai platform media dalam satu program komunikasi. Misalkan ketika kita berbicara terkait dengan video, nah, kita membutuhkan video untuk misalkan Facebook fanpage, atau bahkan Twitter, Instagram, TikTok, ataupun YouTube. Semuanya punya selera dan bentuk masing-masing. Kalau dilihat dari durasinya saja, kelima sosial media yang tadi tentu dia membutuhkan durasi yang berbeda. Jadi tidak salah ketika Bapak dan Ibu membuat satu konten, ini memang harus dipotong-potong dan harus disesuaikan dengan ini akan tayang di platform yang mana, ini menjadi satu keharusan untuk dipenuhi. Baik, next-nya Bapak Ibu, ini ada salah satu contoh di mana yang sempat heboh, di mana akun Indonesia.travel yang merupakan official promotion-nya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sempat menjadi bulian dari warganet, di mana latar belakang Candi Borobudur diedit secara berlebihan. Dan ini sempat viral lebih dari 2 hari dan menjadikan konten ini menjadi perbincangan yang sangat hangat. Artinya ketika kita melakukan promosi, foto yang harus ditampilkan pun tidak boleh yang seperti ini. Nah, viral tentu bagus, tapi ketika viral ini berangkat dari sesuatu yang kurang baik dan justru menjadi sebuah cibiran, tentu ini juga tidak yang kita harapkan. Artinya dalam melakukan marketing, responsibility kita sebagai author, sebagai pemegang akun sosial media, ini menjadi penting bahwa kejujuran foto ataupun editing memang harus dilakukan, tapi melakukannya harus dengan tahap yang wajar. Nah, jika terjadi seperti ini, mungkin Bapak dan Ibu juga melihatnya sebagai sesuatu yang sangat aneh. Dan kenapa ini bisa terjadi pada official akunnya pemerintah begitu? Ini sangat tidak kita harapkan tentu saja. Contoh yang kedua adalah ini salah satu destinasi yang sangat hits saat ini di Bandung, di Jawa Barat. Dan ini sangat magic sekali. Saya yakin bahwa tidak ada anak muda yang tidak ingin datang ke sini melakukan foto di sini. Tapi kalau kita melihat di situ, apakah gambaran ini bisa kita dapatkan pada setiap orang yang datang? Tentu tidak. Karena ternyata angle foto juga mempengaruhi kualitas dari foto itu, lalu momen yang disajikan di sini memang sangat magic sekali. Dan ketika kita ke sana, belum tentu kita menemukan burung-burung yang ada di situ. Itu menjadi satu tawaran di mana ternyata melakukan promosi, melakukan marketing juga harus ada tanggung jawab sosial yang kita harapkan. Dan ketiga, ini adalah contoh salah satu destinasi yang ada di Nusa Tenggara Barat, di Lombok, tepatnya adalah di air terjun Mangkusakti. Kalau Bapak dan Ibu melihat, airnya sungguh biru
Dan ketika Bapak Ibu ke sana, saya yakin juga tidak akan sebiru ini, meskipun bahwa air ini berasal dari Danau Segara Anak yang memang di situ punya kandungan belerang yang cukup tinggi, tapi tidak sampai seperti ini. Jadi responsibility marketing menjadi satu hal yang harus dilakukan ketika kita melakukan promosi. Jangan sampai ketika orang datang justru dia menemukan hal-hal yang beda, sehingga ketika orang punya persepsi, punya ekspektasi yang cukup tinggi, tapi tidak sesuai dengan realita ketika mereka datang ke destinasi. Nah, jika boleh saya tanya, adakah Bapak dan Ibu semua yang tahu kenapa foto ini saya tampilkan dan apa yang salah dengan foto ini? Nah, kira-kira. Ya, itu apa, curugnya kayaknya berlawanan ya. Oke, Pak. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu Salahnya apa? yang, iya. Yang aneh itu ya. Kira-kira apa yang salah dengan ini? Baik. Kira-kira apa yang salah dengan foto ini? Ya. Jadi Bapak Ibu, foto ini sebetulnya ketika dia diupload oleh netizen, itu sah-sah saja sebagai satu hasil karya atau hasil fotografi dari netizen. Tapi ketika ini ditampilkan oleh official akun, ini menjadi satu hal yang tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena ternyata ini adalah jalur ilegal dari pendakian Rinjani. Memastikan bahwa konten-konten yang tayang pada sosial media kita memang konten-konten yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ketika jalur ilegal ini dipromosikan, maka akan semakin banyak orang yang melewati jalur ini. Dan ini sangat tidak disarankan. Jadi kehati-hatian sudah harus pada sampai level yang mikro seperti itu. Baik, next-nya adalah, Bapak Ibu, ini adalah konten yang selama 1 tahun terakhir mencapai impresi paling tinggi di salah satu sosial media yang saya kelola. Dan dilihat di situ bahwa lebih dari 13.000 orang memberikan atensi. Dan ini lokasinya ada di Jawa Barat juga. Dan mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang pernah berkunjung. Nah, apa yang istimewa di foto ini? Tentu ini tidak jauh lebih istimewa dari foto-foto yang lain yang tadi. Tapi kenapa ini hadir? Itu menandakan bahwa ternyata selera kita kadang tidak sama dengan selera pasar. Foto yang menurut kita biasa bisa jadi ini diapresiasi lebih oleh follower kita, misalkan ketika melakukan promosi bisa jadi seperti itu. Jadi paling tidak memang selera pasar ini juga menjadi salah satu kunci ketika memilih konten apa yang akan kita tampilkan.